Satu, dua, tiga. Halo guys. Hai semuanya. Dua mulut di sini. Dua mulut. Halus. Jamet. Jamet dua mulut. Halo, ayo dulu. Kabur. Lumayan Pak Haji, olahraga. Di sini kami sedang berbincang-bincang sambil menunggu juru kunci datang untuk menjawab berbagai pertanyaan yang akan kami sampaikan. Diperkirakan jika nama pertarung. Selanjutnya kita dihubungkan kepada narasumber oleh Pak Aldiwa selaku penghubung. Boleh tahu dulu Bapak sendiri siapa? Nama saya sendiri Haji Aceh Biasa sebagai juru pengelola religi makam keluarga satu kunci, terus juru pengelola yang ada di Bapak Sata. Yang mungkin biasa nanti Pak diceritakan gitu. Nah di sejarahnya itu dan makam kamar lah gitu, makam sama di balik yang sama. Nah, sejarah singkat dari Prabu Kian Santang sendiri, beliau hadir sebagai tokoh masyarakat yang berwibawa, tegas, dan sombong sebelum akhirnya berpindah agama ke agama Islam. Dalam sejarahnya, Prabu Kian Santang dikenal sombong dikarenakan tidak ada pesaing bagi dirinya. Dan beliau meminta ayahnya, Sang Prabu Siliwangi, untuk dicarikan lawan yang setara. Prabu Siliwangi pun mengumpulkan para ahli nuzum untuk mencarikan lawan bagi Prabu Kian Santang. Singkat cerita, bertemulah Kian Santang dengan seorang kakek dari wilayah Timur Tengah dan berbincang sekaligus menantang pria tersebut. Sang kakek pun menancapkan tongkatnya ke tanah dan meminta Prabu Kian Santang untuk mencabutnya sebagai syarat untuk menantangnya. Prabu Kian Santang pun kewalahan menyabut tongkat tersebut dan menyerah. Sang kakek pun mencabut tongkat tersebut dengan mudah sembari mengucapkan kalimat Bismillah dan tercabutlah tongkat tersebut. Prabu Kian Santang pun terkesima dengan kekuatan dan mantra yang diucapkan oleh sang kakek. Dan singkat cerita, Prabu Kian Santang menjadi mu'alaf serta masuk pesantren selama bertahun-tahun hingga akhirnya beliau kembali ke tanah Pajajaran dan menyiarkan agama Islam hingga akhir hayat. Sebelumnya mohon maaf bila pertanyaan saya menyinggung Pak. Jika dilihat dari tempat ziarah-ziarah sebelumnya tuh mungkin ada pungli atau mungkin dari masyarakat sekitarnya memanfaatkan waktunya atau memanfaatkan dengan adanya keramaian itu sebagai untuk meminta-minta. Apakah di sini juga seperti itu atau bagaimana?
Beliau menjawab bahwasannya memang ada beberapa individu yang memanfaatkan keadaan untuk menguntungkan diri sendiri. Hal ini tidak mengatasnamakan situs makam tersebut tetapi bersifat individu. Dengan contoh kasus adanya orang yang tiba-tiba membersihkan mobil yang dilakukan tanpa persetujuan dua pihak yang akhirnya menimbulkan rasa iba. Mungkin Pak kembali lagi ke yang tadi ya, kan makam Godong sendiri itu kan tujuan yang datangnya itu untuk kembali mengenang lah ya Pak. Betul. Mengenang dan sedikit berdoa, introspeksi diri. Nah selain itu kan ada nggak sih Pak atau apa sih yang membuat orang lain itu kembali lagi ke tempat ziarah selain yang tadi? Beliau menjelaskan alasan orang-orang banyak kembali lagi ke makam tersebut selain untuk berdoa atau berziarah, tetapi untuk tujuan tertentu lainnya. Makam ini tuh ada di bawah naungan pemerintah atau emang dipakai buat menghidupkan desa ini aja gitu? Ini itu restitusi itu memang mungkin dari Pemda sudah diserahkan kepada desa. Jadi juru kunci di luar juru kunci itu ke pemerintahan. Mungkin pemerintah yang terbawah itu mungkin desa kerjasama dengan Kopemda. Atau lebih pengelola restitusi itu urusan rumah tangga desa. Kalau juru kunci mah enggak, di luar juru kunci. Nah, kenapa juru kunci bisa membangun ya? Bisa membangun apa itu mungkin kalau istilah bahasa santri itu dari para zailin atau dari para jemaah. Dari para jemaah untuk mengeluarkan sebagian kecil hartanya. Untuk menolak biarin lah saya bangunin aulanya biar sama saya. Kita nih punya 1 sak. Ini saya punya 1 juta, ini saya punya 200 juta sampai 50 juta. Pak Haji sampai menerima hampir 50 juta. Jadi sistemnya tuh ada yang ngewakafin lah. Wah, bukan mengawakifin. Ada yang jariah, kalau mungkin kan tanah. Ya, jadi ada yang jariah. Ada yang jariah, ada yang sodako. Nah, namanya itu sodako itu kan beda tipis. Kalau sodako kita identiknya kemana? Jariah. Makanya harus berhati-hati. Kalau sodako, kalau jariah harus jariah. Tapi kita terima di sodako jariah tambah. Ya kan? Seperti itu. Ada pengetatan lagi gak buat yang gitu? Di sini mungkin ada pengetatan bukan sekadar dari keluarga besar juru kunci aja. Nah, mungkin ada terkait desa dengan musbika. Ada terkaitannya untuk keamanan tersebut. Jadi ada pengawasan lah ya? Ada. Nggak mungkin dibiarin. Nggak dibiarkan saja, jangan untuk membiarkan satu hal. I know water that's thicker than blood, that's deeper than love with my friends. People coming, some people going, some people ride to the end. When I am blind in my mind, I swear they'd be my rescue, my lifeline. I don't know what I'd do if I'd survive. My brothers and my sisters in my life. Yeah, I know some people, they would die for me. We run together, they're my family. When I get up, they gon' be high with me. I'll say forever, my family. I'll say forever, my family. I'll say forever, my family. I know some people, they would die for me. We run together, they're my family. When I get up, they gon' be high with me.